Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adri. Nomor induk mahasiswa 252310257. Mahasiswa PPG 2025 batch 1. Mapel Akidah Akhlak di Institut Agama Islam Negeri Ambon. Asal Madrasah Ibtidaiyah Darul Huda Sumur Pandan Kampau Belega Bangkalan, dengan materi iman kepada kitab-kitab Allah. Salam hormat kepada pihak Sivitas LPTK IAIN Ambon dan tim penguji kinerja atau UKIN. Demikian perkenalan dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum memasuki materi, jangan lupa kita berdoa, ya. Biar dipimpin oleh ketua kelasnya, yaitu Fitri. Dipersilakan untuk memimpin doa. Kita absen dulu. Siti, Fitri, Hadira, Nora, Hadira, Iqbal, Hadir, Marsuki, Hadir. masuk semua anak-anak ya. Materi yang sekarang adalah kita membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, iman kepada kitab-kitab Allah. Anak-anak masih ingat pada pelajaran yang minggu yang lalu? Iya. Tentang iman, ya. Coba rukun iman. Coba baca rukun iman. Masih ingat enggak? Iya. Ayo rukun iman. 1, 2, Iman kepada Allah. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
5. 6. Iman kepada qada dan qadar. Itu adalah pelajaran minggu kemarin. Untuk yang sekarang adalah materinya iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu berarti rukun iman yang ke nomor berapa, Nana? Jadi rukun iman yang ketiga, rukun yaitu apa? Iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi ini sebelum kita ya ke materi, maka kita harus tujuan pembelajaran ini ya. Tujuannya apa? Jadi kita harus tahu. Satu adalah peserta didik belum mampu memperjelas makna iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menggali dalil terkait iman kepada kitab-kitab Allah dan menelaah kandungan ayatnya serta mampu menjelaskannya dengan menggunakan kata-kata sendiri secara baik dan benar. Peserta didik membedakan nama-nama kitab Allah dan Rasul penerimanya. Peserta didik merumuskan contoh sikap perilaku sebagai konsekuensi mengimami Al-Quran. Peserta didik menemukan hikmah dan buah
keimanan terhadap kitab Allah dan merancang infografis timeline sebagai bentuk mengimami kita kepada Allah. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Peta konsep iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah yaitu Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran ya. Diturunkan kepada Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taurat diturunkan di Mesir ya. Untuk Bani Israel di sana tergantung berisi 8 larangan dan 2 perintah. Sedangkan yang kedua adalah Nabi Daud alaihissalam turun di Darussalam. Untuk Bani Israel berisi tentang pujian kepada Allah, dzikir, doa, nasihat dan hikmah. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam turun di Yerusalem. Untuk Bani Israel berisi tentang tuntunan hidup, suhud dan isi kitab-kitab sebelumnya. Yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu turun di Mekah dan Madinah. Untuk seluruh kaum berisi tentang akidah, hukum-hukum syariat dan muamalat. Penyempurnaan kitab-kitab sebelumnya itu adalah Al-Quran. Untuk selanjutnya adalah pengertian. Ini pengertian iman kepada Allah. Siapa yang tahu iman itu apa? Percaya. Iman kepada kitab-kitab Allah artinya apa? Percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menurunkan beberapa kitab kepada Rasulnya yang berfungsi sebagai penuntun kepada umat manusia dalam menjalani keimanan. Itu adalah bahwasanya iman artinya percaya. Iman kepada kitab Allah artinya mempercayai sepenuhnya hati kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya yang berfungsi sebagai penentu umat manusia dalam kehidupannya ya. Belum dikatakan seorang iman bila dia belum beriman kepada kitab-kitabnya ya. Yang kitab-kitab yang tadi seperti halnya firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rusulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala minkum wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ini surat An-Nisa yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah kami sekalian beriman kepada Allah dan Rasulnya dan pada kitab-kitab Allah yang Allah turunkan kepada Rasulnya dan kitab-kitabnya yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar, kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah tersesat sangat jauh. Jadi intinya anak-anak, apabila kita seorang muslim tidak percaya dengan adanya kitab-kitab Allah ya, maka itu dikatakan belum mukmin ya. Itu sudah tertera dalam surat An-Nisa. Yang kedua adalah fungsi kitab-kitab Allah. Fungsi kitab-kitab Allah sebagai pedoman hidup manusia. Sebagai pedoman hidup manusia ini adalah fungsi daripada kitab-kitab Allah. Yang kedua menjelaskan perintah dan larangan Allah. Larangan Allah nanti dijelaskan. Apa perintahnya Allah? Boleh. Lagi. Nah, itu adalah perintah Allah. Larangannya
Berzina, bagus. Minum arak, ya, itu larangannya. Tidak sholat, tidak belajar, ya. Tuh. Terus membimbing manusia menuju jalan yang benar. Manusia itu dibimbing menuju jalan yang benar agar tidak tersesat. Agar tidak tersesat, maka kita harus percaya dengan kitab-kitab Allah, menjadi petunjuk dan pembeda antara yang benar dan salah. Itu adalah fungsi dengan ada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah apa tadi itu? Nah, itu yang harus diimami, ya, yang harus dipercaya. Karena kenapa? Sebagai petunjuk kemana arah kita, ya, yang benar. Kitab-kitab Allah yang wajib diimami, ya, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita biar semangat kita, ya, nyanyi kitab-kitab Allah. Ayo, kitab-kitab Allah ada 4 macam: Taurat, Zabur, Injil, dan juga Al-Quran. Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Selanjutnya, karena tadi Ibu sudah jelaskan, ya, tentang kitab-kitab yang wajib diimami, ya, pengertiannya, ya. Kitab-kitab tadi itu sudah. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Injil turunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, ya. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ibu mau kasih latihan mandiri, ya. Sudah ada anak-anak? sudah. Coba Ibu lihat. Sekarang kita lanjutkan ke materinya. Yang tadi itu adalah pengertian, ya. Sekarang adalah kandungan kitab-kitab Allah. Yang pertama tadi adalah kitab Taurat. Iya. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Sepertinya di surat Al-Isra, ya. Wa ataina Musal kitab wa ja'alnahu hudal li bani Israila la tuhaddu min duni wakila, ya. Seperti hal artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel dengan firman-Nya, janganlah kamu mengambil penolong selain Allah. Itu surat Al-Isra, ya, ayat 2, ya. Nah, ini bahwasanya kami berikan kepada Musa kitab. Nah, itu masalahnya. Allah Ta'ala memberikan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Pokok-pokok ajaran di kitab Taurat itu berisi tentang apa? Akidah atau tauhid, dan hukum-hukum syar'i atau terkenal dengan 10 perintah Tuhan, yaitu berisi dengan larangan, 8 larangan dan 2 perintah. Ini adalah isi dari kandungan dari kitab Taurat, ya. Yang pertama adalah jangan ada padamu ilah lain di hadiratku. Ya. Yang kedua, jangan membuat patung ukiran dan jangan pula menyembah patung karena aku Tuhan Allah. Jadi yang kedua ini kelarangan. Ya, tidak boleh menyembah patung, ya. Karena sudah ada
Allah. Yang ketiga, jangan kami menyebut Tuhan dengan sia-sia. Tidak boleh menyebut Tuhan Allah dengan sia-sia. Jangan kamu akan hari Sabat supaya kamu sucikan dia. Berilah hormat kepada bapak ibumu. Ini adalah perintah. Ya. Jangan membunuh sesama manusia. Ini adalah perintah. Larangan berbuat zina. Berarti ini larangan berbuat zina. Larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu, larangan keinginan memiliki hak orang lain. Jadi kalau bukan miliknya sendiri, jangan menginginkan akan saya miliki walaupun bukan milikku. Nah, intinya mencuri itu tidak boleh. Larangan menjadi saksi palsu. Menjadi saksi palsu, padahal temannya itu salah, ya. Padahal jelas-jelas temannya itu mencuri, ya. Dipanggil oleh seorang guru, apakah si A ini mencuri apa benar? Sampean karena temannya menjadi saksi palsu. Enggak, Bu, teman saya ini tidak mencuri, ya. Padahal sampean sudah tahu bahwa anak tersebut itu nyata mencuri. Berarti sampean menjadi saksi palsu. Kalau saksi palsu diperintah apa dilarang? Dilarang, ya. Tidak boleh. Katakan dengan sejujurnya, ya. Bagaimana anak-anak untuk kandungan kitab-kitab Allah yang kitab Taurat ini sudah mengerti apa enggak? Sudah mengerti, ya. Nanti dipahami, ya. Dipahami. Yang kedua adalah kitab Zabur. Ya, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi alaihi salam, ya. Isi kandungan kitab Zabur bersisi tentang kumpulan pujian-pujian kepada Allah atas segala nikmatnya, ya. Selain itu berisi tentang dzikir, doa, nasihat, hikmah. Ya. Kitab Zabur merupakan petunjuk untuk kaum Nabi Daud. Bagaimana bunyi firman Allah? Ayo. Fis samawati walaqad qadaina ba'don nabiyina ala ba'di wa atayna Daud zabura. Ini adalah petunjuk untuk kaum Nabi Daud, ya. Artinya, dan Tuhanmu telah mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi, dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berpikir sabur kepada Daud. Nah, ini kan jadi kesimpulannya dalam bahwasanya kandungan kitab Zabur ini berisi pujian-pujian kepada Allah atas nikmatnya banyak, ya. Berprestasi menjadi ranking atau bintang pelajar, ya, itu adalah suatu rezeki. Maka harus sampai mengeluarkan pujian, yaitu alhamdulillah, ya. Alham itu yang dimaksud dengan pujian-pujian, ya. Segala nikmatnya. Selain itu berisi tentang dzikir, doa, dan nasihat. Apa hikmatnya? Kitab Zabur merupakan petunjuk untuk kaum Nabi Daud. Ini petunjuk kaum Nabi Daud. Saya tidak hidup pada waktu Nabi Daud, pada zamannya Nabi Daud. Tapi sampean harus mengimami, yaitu mempercayai. Yang ketiga adalah kitab Injil. Diturunkan kepada siapa? Nabi Isa.
Isi kandungan kitab Injil adalah ajaran untuk hidup dengan zuhud. Karena pada masa itu orang-orang Yahudi sedang dilanda kerakusan dan ketamakan kepada harta. Isi lainnya kepada pada waktu. Isi lainnya sama dengan kitab-kitab sebelumnya. Namun sebagian menghapus hukum-hukum yang tertera di kitab Taurat yang tidak sesuai di masa itu. Ya. Jadi ada yang dihapus karena tidak sesuai pada masa itu ya. Jadi isi kandungannya adalah tentang hidup dengan zuhud, karena pada waktu itu orang-orang Yahudi sedang dilanda kerusuhan dan ketamakan kepada harta di masa Nabi siapa? Di masa Nabi Isa ya. Bagaimana firman-Nya Allah? Bi Isa Idotan lil muttaqin. Al-Maidah ayat 46 yang artinya jangan kami iringkan jejak mereka nabi-nabi Bani dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab-kitab sebelumnya yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya Injil dengan di dalamnya ada petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Ini adalah kandungan daripada kitab Injil. Seterusnya adalah kitab Al-Qur'an. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi siapa? Al-Quran ada berapa juz? 30 juz. Berapa surat? 118. Al-Quran diturunkan di mana? Di Makkah dan Madinah. Ya. Yang pertama kali di mana? Di Gua Hiro ya. Di Gua Hiro dengan surat apa yang pertama kali? Al-Alaq ya. Bagaimana bunyinya anak-anak? Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah isi daripada surat Al-Alaq yang pertama kali diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad ya. Allah menurunkan wahyunya melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad itu beransur-ansur ya. Beransur-ansur itu bukan sekaligus berbentuk Al-Quran. Nah, itu diturunkan secara beransur-ansur, bertahap-tahap ya. Kitab Al-Quran, nah ini inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ini adalah surat Al-Hijj ya. Artinya sesungguhnya kami telah menurunkan azik yaitu Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Harus dipelihara karena sesuai dengan firman Allah. Adapun isi ajaran Al-Quran ya.
Adapun isi ajaran Al-Quran sendiri sebagai kitab suci umat Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah tauhid, yakni tentang keimanan kepada yang gaib, kitab Allah dan akhirat ini ya. Kalau tauhid tentang keimanan kepada yang gaib, kitab Allah dan akhirat harus diimami ya, harus percaya. Yang kedua syariah, berisi hukum-hukum Allah ya. Kita perpaduan kepada Al-Quran. Akhlak, yang ketiga yakni tentang pedoman berakhlak. Ibadah, apa ibadah? Yakni tentang ketentuan hubungan manusia dengan Allah ya. Hubungan manusia dengan Allah, bagaimana manusia harus beribadah ya, harus sholat ya. Kita itu kalau nggak sholat ya, kalau kita itu nggak sholat, orang lain nggak bakalan tahu ya. Tapi Allah Maha tahu ya siapa yang nggak sholat ya, siapa yang rajin belajar membaca Al-Quran. Allah Maha mengetahui. Jangan mengelak. Kalau ke ibu gurunya sampai itu mengelak. Sampai sholat sudah Bu. Ya, sudah baca Al-Quran anak-anak, sudah Bu, contohnya ya. Ya. Tapi Allah Ta'ala Maha tahu apakah kita jujur atau enggak. Nah, itu yang dimaksud dengan ketentuan hubungan manusia dengan Allah. Muamalah tentang ketentuan hubungan dalam kehidupan sosial. Sejarah berisi tentang kisah-kisah para nabi dan rasul ya, dari umat terdahulu. Ada kisah-kisah, ada ceritanya masing-masing ya. Berapa nabinya? Berapa? 25 nabi ya, yang wajib diketahui itu mempunyai cerita masing-masing ya. Dari yang pertama sampai terakhir mempunyai kisah dan cerita masing-masing sudah termaktub dalam Al-Quran. Wa'ad bin Wa'id, yaitu janji-janji Allah kepada orang yang beriman dan kepada orang kafir akan adanya balasan di hari kemudian. Ini kan janji-janji Allah kepada orang yang beriman. Kalau orang yang beriman, janji Allah bagaimana? Itu tempatnya di surga. Orang yang melanggar, orang yang kafir di mana? Tempatnya di neraka. Itu adalah janji-janji Allah ya. Selain nama-nama Al-Quran, itu ada nama-nama. Ayo, nama-nama Al-Quran selain Al-Quran. Ada berapa? Ada 5. 1. Al-Furqan, Al-Huda, Al-Hikr, Asy-Syifa. Nah, itu ya nama-nama selain nama Al-Quran ya. Berarti ada yang namanya Al-Furqan, Al-Kitab ya. Al-Hikr, Asy-Syifa ya, Al-Huda. Kalau Al-Kitab itu apa? Kitab. Kalau Al-Furqan? Kalau Al-Huda? Petunjuk. Kalau Al-Hikr? Kalau Asy-Syifa? Nah, itu adalah nama-nama Al-Quran. Kalau selain Al-Quran ya, itu diantaranya adalah ada Alkitab, ada Al-Furqan, Al-Huda, Al-Hikr, Asy-Syifa ya. Bagaimana anak-anak? Untuk Al-Quran, kitab Al-Quran ini kalian sudah mengerti? Sudah. Kalian sudah paham? Cara mengimami kitab-kitab Allah. Ya. Bagaimana cara mengimami kitab-kitab Allah? Beberapa cara beriman kepada kitab-kitab suci Allah meliputi hal-hal berikut.
Beriman dan meyakini bahwa kitab-kitab suci tersebut diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman dan mempercayai nama-nama kitab suci yang kita ketahui. Yang meyakini kebenaran informasi yang terkandung di dalam dan mengamalkan kitab yang terlahir dan menghapus kitab-kitab sebelumnya. Ini adalah beberapa cara beriman kepada kitab-kitab suci, meliputi hal-hal berikut, yaitu beriman dan meyakini ya bahwa kitab-kitab Allah. Yang kedua, beriman dan mempercayai nama-nama kitab suci yang kita ketahui. Yang ketiga adalah meyakini kebenaran informasi yang terkandung di dalamnya dan mengamalkan kitab yang terlahir dan menghapus kitab-kitab sebelumnya ya. Mengamalkan kitab-kitab yang lahir yaitu kitab Al-Qur'an. Beriman percaya nama-nama kitab suci yang kita ketahui ya. Seperti halnya tadi Ibu jelaskan. Terus bagi orang-orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah akan mempunyai sikap sebagai berikut. Jadi kalau kita beriman kepada Allah pasti mempunyai sikap-sikap seperti ini. Sebagai berikut, yang pertama adalah manusia akan mengakui keterbatasannya sehingga dalam menjalani kehidupannya mereka tidak sombong. Ya, tidak sombong. Manusia akan mengakui keterbatasannya. Keterbatasan kok kan keterbatasan saya seperti ini ya. Ya, kita itu mendapat ranking, ya, mendapat prestasi. Tidak boleh sombong ya, tidak boleh sombong ya. Yang tidak mendapat ranking, yang tidak mendapat prestasi, jangan berkecil berhati. Itu ada keterbatasan ya, tapi harus berusaha. Orang mengimani kitab-kitab Allah dapat belajar dari orang-orang yang hidup pada masa lampau. Dengan hal tersebut kita mengulang kesalahan orang-orang terdahulu dan mampu mengikuti kebaikan-kebaikan mereka. Jadi kesalahan orang yang masa lampau, masa dulu itu ya tidak boleh diikuti ya. Kita mengikuti kebaikan-kebaikannya ya. Terus orang yang mengamalkan isi kitab terlihat dari sikap keseharian, yaitu bersikap jujur, amanah, bersyukur, bertanggung jawab, disiplin. Itu adalah orang-orang yang mengamalkan isi kitab itu adalah sudah diterapkan dalam sehari-hari. Bersikap jujur enggakkah kita? Ya, ayo. Sampai yang bisa jujur enggakkah kita? Ya. Tidak usah bertanya kepada orang lain, bertanya kepada diri sendiri. Amanah. Contohnya bagaimana amanah? Contoh amanah? Orang menitipkan sesuatu ya, dijaga ya, dengan baik. Itu termasuk amanah. Banyaklah contohnya. Bersyukur ya. Ya, bersyukur apabila ada nikmat ya. Kita harus bersyukur, setiap hari harus bersyukur. Kenapa bukan dapat rezeki itu semuanya ya? Bukan dapat uang itu bersyukur. Kita sehat bersyukur ya. Juga itu adalah nikmat yang harus disyukuri ya. Bukan berbentuk uang aja ya. Bukan berbentuk harta aja. Tapi yang harus kita syukuri itu adalah juga tentang kesehatan ya. Tentang kesehatan. Banyak orangnya tidak sehat ya. Jadi setiap nikmat kita harus bersyukur. Tadi setelah haus minum ya, bersyukur alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Terus bertanggung jawab. Contohnya saya selaku ketua kelas harus bertanggung jawab. Ya, kalau memang temannya tidak masuk, katakan tidak masuk. Kalau memang temannya absen, tidak menulis surat, ya harus bertanggung jawab. Saya tulis A.
alfa, seumpamanya contoh ya, harus tanggung jawab, disiplin, ya harus disiplin. Dan sebagaimana diperintahkan oleh Allah dalam surat kitab suci pada awal surat Al-Baqarah, bagaimana? Dalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk mereka yang bertakwa. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Al-Quran sebagai pedoman kita hidup ya, harus dibaca. Bagaimana? Harus mengamalkan, ya, membacanya, ya, baca Al-Quran ya, harus membaca, gemar membaca Al-Quran dan menghayati apa makna-makna dari Al-Quran ya, terus mengamalkan. Sekarang saya akan bagikan kelompok. Tugas kelompoknya saya bagi 3 kelompok ya. Yang pertama adalah kelompok 1. Yang kedua ini kelompok 2. Terus kelompok 3. Dipersilakan anak-anak untuk mengerjakan tugas yang ada di kelompok. Diskusikan. Gimana anak-anak, sudah selesai? Ya. Sekarang ada perwakilan dari kelompok masing-masing, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 untuk berprestasi ke depan ya. Coba langsung ke kelompok 1 ya. Sudah siap? Siap. Dibersihkan Iqbal. Maju ke depan Iqbal. Ini kelompok 1 ya, mempresentasikan hasil diskusi ya. Pertanyaannya adalah bagaimana makna iman terhadap kitab-kitab Allah? Meyakini dengan sepenuhnya hati bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, Pencipta, Pengatur, dan Penguasa segala. Bagus. Silahkan untuk kelompok 2. Tepuk tangan. Untuk kelompok 2. Perwakilan kelompok 2 ya. Kelompok 2. Bagaimana makna iman kepada kitab-kitab Allah? Meyakini dengan sepenuhnya hati bahwa Allah adalah Tuhan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Keren. Selanjutnya kelompok 3. Bagaimana makna iman kepada kitab-kitab Allah? Dengan sepenuhnya hati bahwa Allah Terima kasih. Ini adalah perwakilan dari ketiga kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kesimpulannya anak-anak, iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitab Allah adalah bagian daripada rukun iman ya. Daripada Al-Quran adalah kitab-kitab Allah yang paling sempurna dan terakhir yang wajib kita imami ya. Mari kita rajin membaca dan mengamalkan Al-Quran. Membaca Al-Quran dan mengamalkan ya. Harus rajin membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Cukup sampai di sini anak-anak. Untuk minggu depan materinya adalah adab terhadap guru. Tapi jangan lupa anak-anak, ini harus dipelajari kembali ya, biar sampean ingatnya.
apa materi pada hari ini ya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.